pegawai kita. Jangan heran kita jadi bos. Dia datang minjam uang. Istrinya melahirkan, anak balita rawan sakit. Manula rawan sakit. Sedangkan komponen gaji mereka tidak ada itu untuk bisa berobat. Jadi saya bilang bangsa ini jadi sodikin istilahnya. Sakit jadi miskin gitu saya bilang namanya. Harus namanya sodikin semua. Nah ini harus ada sistem jaminan. Tapi yang bikin siapa? Swasta. Gak bisa, swasta ada hitung-hitungannya. Pemerintah yang harus bikin. Yang kaya silakan ke swasta. Pangsa pasar kan berbeda. Nah kita ada asgeskin. Nah tujuannya bukan kasih uang. Orang mengatakan Anda membuat populer karena memberi kesehatan gratis. Nggak ada yang gratis di dunia ini. Nggak ada makan siang gratis istilah orang saya bilang. Yang ada adalah preminya saya bayarin. Untuk promosi. Supaya bisa sekaligus ada captive market. Saya kerjasama dengan PT Askes. 5.000 bagaimana? Perdana 10.000. Saya deal. Kalau seluruh rakyat 5.000 saya bilang. Udah ada Askeskin. Yang kurang saya bayarkan. Nah, asuransi kesehatan untuk orang miskin. Ya, resmi pemerintah. Saya bikinkan. Karena kita nggak mau tanggung ambulan. Ambulan saya yang tanggung, nggak apa-apa saya bilang. Kita subsidi. Nah, target saya, biar rakyat merasakan manfaat asuransi. Besok kita potong 5.000 dari mereka. Nah, kalau saya debat mereka 5.000, Askes punya kewajiban kembalikan saya 1.200. Semacam fee untuk perawatan jalan gitu. Jadi bayangkan kalau nanti rakyat yang mampu dia potong 5.000. Saya sebagai pedagang pemerintah ini, saya sudah untung 1.200. Belum lagi, saya berbicara rumah sakit saya akan banyak orang datang. Waktu saya baru memulai program ini, wah sempat dokter agak protes. Bahkan ibu saya protes, ibu saya punya apotek, satu-satunya waktu itu di kabupaten saya. Waduh, Hok, ini mama bisa tutup apotek kalau semua orang mesti ke sana. Dokter praktik sepi, apotek tutup. Semua orang nggak mau dong berobat ke dokter praktek. Saya yakin tidak, Mak. Kalau saya tetap tidak mau berobat ke puskesmas, saya bilang. Saya pasti ke dokter praktek. Karena punya uang. Karena punya uang, saya bilang. Lalu yang tidak punya uang ini, yang tidak berani berobat, itu yang akan muncul. Saya bilang sama dokter, saya jangan marah dulu, kita buktikan. Kalau dia muncul, saya akan bagi kalian. 1.200 saya bagi pada mereka, tunjangan pada mereka. Kita bagi. Tapi percayalah, puskesmas akan meningkat, tapi yang meningkat tidak mengganggu pasien dokter swasta. Dia kan juga dokter-dokter jadi swasta malamnya jadi praktik. Ternyata betul. Kenapa saya bisa tahu? Saya survei, saya tahu persis orang-orang tua yang pensiun. Ini kasihan, bangsa kita pensiun pun nggak ada dana pensiun. Anak saya nggak sekolah misalnya. Dia juga jadi kuli, saya tadinya kuli. Saya nggak punya simpanan uang pensiun, anak saya juga kuli, dia buat hidupin keluarga udah susah, bagaimana mau piara saya? Dia terpaksa saya harus masuk ke hutan potong kayu. Potong 1-2 batang kayu untuk saya jual kan 7.500, 15.000. Uang ini saya gunakan untuk beli beras. Jadi program beras raskin kita pun menurut saya salah nih. Rakyat dipaksa menebus 15 kilo sekaligus. Saya bupati udah ribut dulu. Orang miskin kita tuh sehari cuma bisa beli setengah kilo. 1 kilo dia beli. Anda paksa dia beli 15 kilo sekaligus. Dia nggak punya uangnya. Walaupun itu beras miskin, harga murah, nggak bisa. Seperti minyak goreng murah, langsung bikin pasar murah. Rakyat kita nggak bisa beli. Dia cuma mampu beli 1 liter, setengah liter. Anda sekali datang hanya buka toko seperti itu. Ini kan persoalan. Nah, sekarang dia potong kayu. Dia potong kayu ke sungai sambil mancing. Biasa sungai itu kan hutan lindung. Hutan lindung ditangkapin. Dia potong kayu jual untuk makan. 1-2 batang. Nah, terus bisa bayangkan nggak, Pak? Kalau dia punya istilahnya kencing manis, darah manis ya, dia kan mesti disuntik tiap 2 hari ke puskesmas. Walaupun suntik puskesmas hanya 4.000, 5.000. Kalau dia pergi puskesmas pergi suntik, dia kan tidak potong kayu, Pak. Berarti hari itu, kalau besok dia mau ke rumah sakit, dia potong 4 batang kayu, Pak, lebih banyak. Taruh di sepeda, jalan di hutan, tua-tua begitu, Pak. Kita lihat kayak begini, ini orang nggak mungkin. Nah, begitu kita kasihkan free, dia happy, Pak, tiap hari bisa datang ke puskesmas untuk suntik, dia punya darah. Nah, sekarang persoalan di kayu. Saya katakan, saya sampai bilang begini. Sebentar, Pak. Jadi dia menjadi free, siapa yang bayar? Nggak ada yang free kan? APBD bayar Askes. Jadi dia diasuransikan, Pak. Oleh APBD? Nah, jadi kami bayar preminya. APBD membayar premi untuk masyarakat? Untuk masyarakat. Nanti maksudnya berikutnya, tahap kedua ketiganya, ini bayar sendiri? Dibayar sendiri, dipotong. Nah, tapi waktu perjalanan itu kita kan masuk, kenapa sih berhenti jadi bupati? Ternyata kalau namanya asuransi kan makin besar baru bisa cover gitu, Pak. Nah, terus dana dekonsentrasi
Itu semua di gubernur, Pak. Misalnya provinsi bikinkan saya rumah sakit, dia bikinkan ruang VIP kayak pavilion-pavilion. Buat apa Anda rancang saya kasih VIP? Bupati sakit juga nggak mungkin masuk rumah sakit di daerah saya VIP. Rakyat butuh yang kelas 3. Supaya waktu asuransi itu, kelas 3 penuh, naik kelas 1, kelas 2, dia tidak perlu bayar gitu Pak loh. Kita perbanyak dong ruang kelas 3, nggak usah ada ruang VIP. Terlalu besar gitu loh. Orang kaya mana mau berobati kita Pak? Saya sakit, saya bilang, saya panggil dokter datang ke rumah. Masa saya mesti ke rumah sakit? Saya bisa bayar dia datang, saya bisa jemput dia datang. Kalau sekarat, saya sewa pesawat datang jemput saya, Pak. Bayar itu bandara, buka lampu, saya bilang. Jadi nggak bisa. Nah sekarang bagaimana dokter yang hebat-hebat di Jakarta mau pulang ke kampung praktek? Seminggu atau 2 minggu. Siangnya dia cuti, karena pasiennya kan sedikit. Dia bisa ke resort, ke pantai gitu kan. Nah, kita gaji 100 juta misalnya dia untuk seminggu atau 2 minggu. Nah, uangnya bisa dapat dari mana? Kalau asuransi ini jalan. Jadi dokter-dokter hebat di Jakarta, kita suruh praktek di kampung kita. Bayangkan Pak, punya ahli bedah, ahli jantung, ahli mata, semua dokter praktek. Dan mereka refreshing. Bawa keluarganya bisa. Habis itu 2 minggu dia pulang ke Jakarta praktek. Nah, kita bisa lakukan. Asal ada itu dibayarin semua dari APBD? Iya. Baik. Jadi, ini akhirnya cukup berhasil. Tapi sebelum Anda berhenti Bung Ahok menjadi bupati, Anda terpilih itu kan kantong-kantong adalah kantong yang penduduknya Muslim begitu banyak. Anda mengatakan ada satu ibu hajah. Bagaimana Anda bisa mendapatkan mayoritas suara sampai bisa secara general bisa menjadi terpilih sebagai bupati? Bagaimana orang Muslim ternyata percaya kepada Anda yang Saya seorang kira keturunan ini memang beragama ada lain? jasa ayah saya jelas ya. Jadi mereka udah mengenal ayah saya. Ayah saya itu dari dulu kalau bantu bangun masjid itu selalu bantu. Karena dia dari kampung kan. Nah tapi setelah saya pulang, orang rakyat kan nggak bodoh juga. Angkatannya kan sudah banyak meninggal. Mereka tahu saya anaknya ini. Tapi begitu lihat sifat saya beda, tentu dia tidak mau pilih. Ternyata mereka juga lihat sifat saya, mereka katakan saya mirip ayah saya gitu. Dari kita, terus saya jadi DPRD. Saya untung tuh 7 bulan di DPRD. Saya nggak pernah istilahnya pakai uang SPPD aspal gitu kan. Tapi untuk jalan-jalan gitu loh. Oh saya nggak pernah mau. Dan saya selalu ngantor. Itu yang saya katakan. Saya bisa terpilih secara politik. Selalu masuk kantor di DPR? Masuk. Sampai sore saya orang datang saya tungguin. Nah kenapa yang lain suka kabur? Karena mungkin waktu jadi DPRD-nya itu ada sedikit tidak mendidik berdemokrasi. Kalau saya, orang mau minta uang sama saya, pilih saya nggak usah pilih. Ya kalau minta uang saya nggak usah pilih. Anda pilih aja mau kasih uang. Kalau Anda mau pilih saya